kasus yang akhirnya menimpa keluarga karena bertahun-tahun yang bergulir ini mungkin apa yang mau Karna sampaikan? Yang pengen saya sampaikan adalah kan ini setelah kami sekeluarga menghadapi apa yang menjalankan sidang untuk yang kasus tanah mama kami itu kan kurang lebih jalannya udah 2 tahun ya gitu kan, udah jalan 2 tahun, udah dapat keputusan mereka bersalah, oknum notaris dipenjarakan, mantan asisten mama juga bersama suaminya juga dipenjarakan. Udah dong, kita udah tenang. Tiba-tiba begitu surat dikembalikan, kami dituntut dan turut tergugat segala macam. Nah ya kaget ya, masalahnya ini bukan hanya satu kasus aja, berarti sekarang Nirina sedang bergulir tuh ada 3 kasus gitu. Jadi buat Nirina tuh apa ya, yang pengen banget Nirina sampaikan adalah kalau memang jelas-jelas ini tuh sebenarnya kan kalau hanya ingin banget mengkoreksi tuh yang ada klausal yang mengatakan persidangan tidak boleh menolak perkara. Nah itu tuh yang pengen banget Nirina suarakan untuk tolong dipertimbangkan kembali dong gitu. Karena kayak sekarang apa yang Nirina sedang hadapi, Nirina jadi turut tergugat. Sebenarnya Nirina bisa aja bilang, nggak mau jadi pihak dalam kasus ini, kan yang digugat BPN, yang dalam kasus ini yang digugat kan kejaksaan, polisi, kami kan turut tergugat. Tapi kembali lagi di sini karena Nirina juga pengen banget meluruskan hal ini, jadi makanya nggak apa-apa Nirina terlibat aja, Nirina jadi turut tergugat, Nirina masuk ke dalam persidangan sebagai pihak gitu kan. Nah besar harapan Nirina kepada yang terhormat para petinggi di Mahkamah Agung, Kemenkumham, terus para hakim yang terhormat gitu. Maksudnya bisakah klausal atau undang-undang yang mengatakan bahwa persidangan tidak bisa menolak perkara itu, bolehkah itu diadakan koreksi? Maksudnya dalam hal ini kenapa Nirina bilang seperti itu? Karena yang sedang Nirina hadapin ini adalah hanya pengulangan aja. Bukti yang diberikan adalah bukti-bukti yang telah diberikan pada sidang yang lalu. Kan harusnya kalau secara hukum kalau mereka tidak punya bukti baru itu bisa langsung ibaratnya apa ya, tidak dilanjutkan lah gitu loh, karena bukti-buktinya juga nggak ada bukti yang baru. Dan yang lucunya lagi, yang digugat BPN tapi bukti-bukti yang diberikan adalah kepada keluarga kami gitu. Jadi kayak lah gimana sih, kan nantinya BPN kenapa ke kami gitu loh, kami di sini hanya turut tergugat gitu ya. Mestinya kan fokus utamanya mereka silakan BPN kan gitu, tapi itu tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan hanya seberapa persen daripada mereka ingin menyerang keluarga kami gitu loh. Jadi harapan besar Nirina adalah pengen banget ada revisi dari entah ini undang-undang atau klausal yang mengatakan persidangan tidak boleh menolak perkara. Nah Kak, kira-kira apa sih yang membuat pelaku atau mafia tanah, kita sebut aja mafia tanah ini gencar banget mengincar keluarga Kak? Nah, gugat balik iya, selesai. Nggak selesai ini Kak. Yang jelas adalah, tahu sih, mungkin salah satunya adalah mereka ingin Nirina, keluarga Nirina itu capek secara mental, secara fisik, karena memang loh jujur ya, maksudnya kan kita juga ada pekerjaan, kita juga ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan, anak-anak gitu kan. Tapi seperti ini kan membuat kita mau nggak mau tuh kayak nggak tenang gitu hidupnya, kayak lagi mikirin anak, tiba-tiba kasus besok gimana ya gitu, ntar jadi lupa ngomongin tentang anak, ntar jadi ngomongin tentang kasus lagi. So kenapa digugat kembali, kenapa kami lagi yang diserang lagi? I guess ya kita adalah target yang paling mudah untuk dikenakan kan. Kalau dikenakan ke artis kan jadi kayak oke, ada perhatiannya, terus jadi yang diserang kita, terus kayak gitu mereka juga istilahnya lawyer dari sebelah juga kan jadi punya panggung gitu kan. So basically for me itu tadi sih, pokoknya titik berat Nirina salah satunya adalah pengen banget ada perbaikan atau revisi dari undang-undang atau klausal. Nggak tahu ya ini tepatnya ini undang-undang atau klausal, tapi pokoknya ada kalimatnya yang adalah persidangan tidak bisa menolak perkara. Itu yang pengen Nirina titik beratkan banget. Nah Kak, selama menjalani
aku selama menghadapi kasus ini kan tentu karena nggak sendiri, keluarga besar turut memberikan dukungan juga, termasuk suami juga. Kak Ernest mungkin seperti apa nih dukungan mungkin Kak Ernest boleh bergabung di sini. Apa nih? Enggak, kalau kayak support dari keluarga udah pasti. Untungnya ya kita di sini kan keluarganya maksudnya bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Kayak kemarin ini mungkin Rina sedang menjalankan syuting di luar negeri 1,5 bulan, akhirnya kontak-kontakan sama keluarga, sama Ernest juga kan ngasih tahu tolong ini gimana, akhirnya tag team lah kita. Jadinya kayak tos-tosan, oke, gantian ya, ini lagi nggak bisa, oke, tos ini tos lagi, Ernest lagi nggak bisa, Ernest lagi keluar kota, oke, kakak siapa lagi atau adik yang mana gitu. Jadi berusaha sebisa mungkin untuk selalu hadir dan menghadapi sendiri gitu loh, karena untuk menunjukkan bahwa ya itu aja sih, maksudnya kayak apa sih, mau nyari apa lagi gitu. Kami ada di sini, kami berdiri tegak di sini karena kami yakin kami adalah yang benar gitu loh. Kalau misalnya kami ada salah, masa sih kita bisa seberani ini juga? Kenapa? Dan tapi mereka pun juga kan yang sudah salah masih merasa benar juga kan, bisa menuntut, kembali menuntut lagi, tergugat lagi segala macam gitu. Ya well basically I guess what they want is for us, buat kita sekeluarga capek, letih dan akhirnya mungkin I don't know. Nah, bahkan ada yang lucu lagi nih, kemarin ini sempat saudari Riri Kasmita menghubungi keluarga kami, bukan keluarga sih, mantan lawyer kami, salah satu mantan lawyer kami, untuk katanya pengen di media, nggak tahu ya bahasanya, mungkin kalau secara hukum namanya mediasi, tapi kalau dia jelas-jelas minta tolong katanya dijembatani untuk bisa berbicara dengan keluarga gitu kan. Nah ini apa lagi gitu loh, jadi kayak tapi nggak apa-apa, hayo apapun yang pengen istilahnya dihadapi kita hadapin. Katanya mau ngobrol sama kami, walaupun kami lagi mikir ini ngobrol juga sebenarnya buat apa ya gitu. Kalau mau dikurangin masa hukuman apa segala macam kan bukan kuasa kami gitu kan. Kalau mau berdamai apa segala macam, dari sekarang juga saya sudah mengatakan saya sudah ikhlas memaafkan gitu loh. Cuman kan hukum yang berjalan itu bukan dari kami. Tapi kalau memang mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan langsung ke kami dengan senang hati, dengan lapang dada dan tangan terbuka, ayo, mau ada yang dikasih tahu, mau ada yang diobrolin, silahkan. Mungkin sekarang kita komunikasinya susah nih kan, karena kamu sedang berada di lapas. Mungkin dengan ada, kan di lapas ada TV juga ya. Nah mungkin pesan ini mudah-mudahan sampai juga. Kalau kamu mau ngobrol sama kami, ada yang mau dikasih tauin ke kami dengan senang hati mendengarkan. Silahkan. Ditunggu dengan baik. Ya. Oke, karena mungkin di luar dari ini, apakah sebetulnya sebelum akhirnya permasalahan ini kan makin viral, makin naik lagi, apakah sudah pernah mungkin menyelesaikannya secara baik-baik di luar ini, atau mungkin sudah seberapa sering mungkin? Justru asal teman-teman tahu, jadi sebelum akhirnya kasus ini masuk ke persidangan, kami sekeluarga sudah pernah berupaya menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Bahkan sudah mengambil waktu hampir setahun kami sudah berikan gitu loh. Yang awal mulanya adalah ngasih tahu ke mereka bahwa gimana, ini mau nyelesainnya gimana. Terus mereka juga pernah menawarkan, ya udah saya sudah mengakui salah, kami sudah ada buktinya dalam kertas, dia menandatanganinya di atas materai, berarti kan itu bukti konkret ya gitu kan. Dan dari situ dia sudah bilang bahwa oke, saya niat mengembalikannya dengan menyicil. Boleh. Mau menyicilnya bagaimana? Sok, silakan. Kita kembalikan lagi ke dia. Oke, kami mau menyelesaikannya dengan membayar 2 juta per bulan. Bagaimana? Begini. Iya, jadi memang kalau dibilang secara komunikasi dan mediasi pernah dilakukan dengan baik sebelum memang akhirnya pidana berjalan ya. Iya, masuk ke persidangan. Sebelum itu udah dilakukan, tapi memang sedikit ada rasa tidak menghormati lah kepada kami, istilahnya memang yang nggak kooperatif dong, maksudnya iya, kita udah baik-baik. Nominalnya kan udah tahu kan kita ya, sama-sama kurang lebih MM-an, dengan niatnya membayar 2 juta per bulan aja buat saya gimana ya
gitu. Jadi buat saya kan saya udah bilang ya nggak bisa dong kalau segitu. Berarti kalau segitu sekarang uang yang telah kamu gunakan semua itu kemana? Oh ya, sorry, nikmati. Yang sudah kamu nikmati itu kemana? Terus masa nggak bisa bayar lebih dari itu? Bahkan tadinya dari 2 juta juga pernah yang ngomongnya berapa ratus ribu gitu kan, akhirnya naik ke 2 juta. Pokoknya nggak masuk akal sampai akhirnya gini, kita kasih waktu, tolong kamu selesaikan. Iya aku mau kembalikan katanya, gini. Tapi sampai akhirnya prosesnya jalan hampir 1 tahun, ya udah kan kami anggapnya itu sebagai tidak ada niatan baik, tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah dan hanya mengulur waktu aja. Akhirnya udah dari situlah, dari hampir setahun itu kami masukkan ke pengaduan, jadi masuk ke pengadilan, baru jadinya viral. Tadinya sih udah banget kita menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi ya karena ternyata tidak adanya itikat baik, ya kami majukanlah untuk dijadikan dimasukkan ke persidangan gitu. Nah, Kanes mungkin dari Kanes sendiri nih, karena ini udah 2 tahun berguliran, ada 3 kasus nih, melihat Nirina dan Kanes yang memang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan kasus ini, ada kekhawatiran nggak dari kakak mungkin sebagai suami melihat betapa berjuang ini Kak Nirina dan keluarganya? Kalau khawatir sih lebih di apa istilahnya ya, jadi rasanya itu lebih dirubah menjadi doa ya, istilahnya doa dan bimbingan lah, istilahnya selalu mendukung untuk bisa minimal dia terus bisa berpikir sehat aja, untuk tenang. Jadi memang nggak semua orang punya kekuatan untuk menghadapi hal-hal seperti ini kan, jadi makanya saya juga terus berkomunikasi dengan Nirina dengan cara apapun ya, kayak kemarin kan nih 45 hari kita nggak ketemu tuh bener-bener ya harus syuting, dia kepikiran ini gimana update-nya, karena memang kemarin itu sempat ada surat kuasa yang tidak bisa ditandatangani ya, karena dia udah berangkat ke New York. Akhirnya udah tenang, kita cari cara apa yang bisa dikerjakan dan yang pasti sih kalau dari kami nih sekeluarga terus membuat Nirina tenang itu hal yang paling penting. Jadi memang kayak Nirina bilang tadi, jadi sesibuk apapun, siapapun yang punya waktu 1 atau 2 jam, gimana caranya terus pantau dan terus gunakan waktunya semaksimal mungkin untuk bisa datang ke persidangan. Jadi memang bergantian mengisi kursi saksi, bukan saksi, kehadiran tuh penting lah kemarin itu. Jadi memang itu bisa jadi sumber energi yang bagus lah. Jadi kan apapun yang kami dokumentasikan di sana bisa kami simpan dan dibahas lagi di grup keluarga. Jadi kalau dibilang komunikasi dan seperti apa di dalam grup keluarga itu, wah kita tiap hari aktif. Ini udah seperti ini nih, karena kan ada laporan online-nya tuh. Dan untung juga ya lawyer kita juga alhamdulillah. Betul. Wah, kali ini kami mendapatkan lawyer yang cekatan sekali dari SSMP Law Firm gitu. Jadi Nina juga selain keluarga yang membantu, juga ada lawyer yang menenangkan juga gitu. Karena kalau enggak, kebayang nggak sih Nirina harus ibaratnya menolak rezeki dengan menolak pekerjaan, pergi ke luar negeri selama 45 hari syuting gitu kan. Kalau misalnya tidak ada lawyer yang mewakili kami secara cekatan, Nina nggak bisa pasti kerja gitu, kayak aduh gimana ya. Itu aja kayak setiap hari tuh kayak gimana. Jadi kita tuh ada jendela komunikasi, jendela waktu untuk komunikasi, which is jam Indonesia 6 sore sampai jam 11 malam. Itu artinya kan Nirina di sana jam 6 pagi sampai jam 11 siang gitu. Jadi dengan adanya perbedaan waktu segala macam, wah itu benar-benar kita tuh berusaha banget untuk tetap hadir, tetap presence dan tetap update terus gitu. Jadi terima kasih banget untuk para lawyer kami juga gitu, dan terima kasih kepada keluarga juga yang mendampingi. Tapi oh my god, ini 8 Agustus ini menjadi pengumuman tuh buat kita tuh kayak mudah-mudahan satu persatu udah ya selesai gitu loh. Yang tanggal 8, terus masih ada 2 lagi nih sidang gitu, semoga juga secepatnya. Dan untuk yang sidang berikutnya juga kami kemarin baru dapat update juga dari kepolisian dan dari kejaksaan juga sudah memberikan sanggahan gitu loh dari pihak mereka. Jadi mudah-mudahan ini juga cepat selesai juga. Tinggal yang terakhir lagi adalah mengenai surat kami yang kemarin baru aja dikembalikan oleh Mas Menteri gitu kan. Itu juga digugat lagi gitu. Nah semoga ini juga secepatnya selesai lagi, karena ya apalagi yang